Oke, selamat malam semuanya. Wah, masih di acara ngos-ngosan. Ngobrol ngobrol santai. Hari ini gue ditemenin sama Bang Bobi Setengah Matang. Beliau ini adalah salah satu penyiar Dance Radio. Dan artis yang hari ini mau kita obrolin adalah temen kita. Ini anak muda, produktif banget. Terus karyanya juga banyak. Dan gue berharap dia menjadi salah satu uh, artis lah yang meramaikan dunia musik Indonesia nantinya ya. Oke, sambil gue nunggu, sebentar lagi kita bakal sama-sama ikuti wawancara bareng. Kita akan nunggu Bang Bobi setengah matang. Hari ini artisnya adalah Rijay Manual. Gue nggak ngerti apa maksudnya atau apa artinya dari Rijay Manual, tapi gue pernah lihat beliau ini tampil di salah satu event yang waktu itu bareng juga sama teman-teman rapper di acara kumpul rapper pastinya. Dan dia ini memang gue salut karena memang apa namanya kemampuan yang nge-rap memang ya sesuai dengan kemampuannya dia, dan gue berharap kalau suatu saat dia bisa meramaikan dunia musik di Indonesia, khususnya dunia rap ya, karena memang sekarang ini sudah bermunculan artis-artis atau musisi-musisi muda yang memang punya kualitas keren banget, dan pastinya mereka ini diharapkan bisa bersaing juga baik secara lokal maupun internasional ya, maksudnya bisa berkembang di negara lain juga. Oke, hari ini gue udah terhubung sama Bang Bobi. Halo Bang Bobi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam guys. Itu kacamata apa kaca nako? Ini kaca spion. Min berapa itu? Minjem apa minum? Minta. Ya, hari ini Bang Bobi kita bakalan ngebahas tentang artis pendatang baru, maksudnya masih muda, fresh, dan dia juga musisi rap. Ini agak unik ya, kita bakalan interview dari musisi rap, musisi dangdut, pokoknya suka-suka kita dah ya. Tapi kayaknya Us yang ditanya-tanya mendingan gue artis mahal, soalnya masa gue yang jadi host. Untuk season lu nanti khusus malam Jumat Kliwon. Bareng setan Kak. Iya. Ini kita sambil nunggu artisnya nih, kita mau bahas nanti dia ini adalah salah satu rapper di scene lokal ya, masih indie label. Dan gue penasaran karena memang kemampuannya untuk nge-rap oke lah ya. Dan gue berharap dia bisa menjadi lebih keren lagi di masa depan, dan dengan kita interview ini mudah-mudahan dia bisa terpacu semangatnya untuk produktif dan memproduksi lebih banyak lagi nanti hal-hal yang lebih keren. Menurut lu gimana? Kira-kira kalau gue nanya pakai bahasa Inggris dia bisa jawab nggak? Dia nggak ngerti pastinya, lu bahasa Inggris Depok susah. Gimana kabar gimana Bob? Ya, alhamdulillah sehat, makan ketupat udah, makan rendang udah, cuman minta THR minta ya sama tetangga ya. Bisa aja lu. Ini mana nih? Kita sudah online, tapi gua tanya dulu ya sebentar. Udah online nih. Wah. Dia paham nggak sama zoom-zooman? Ya. Sombong lu. Lu aja dikasih tahu sama tetangga lu. Kalau itu siapa itu? Wajar. Itu di belakang kayaknya udah gelepar itu. Siapa itu? Anak. Biasa ini gua numpang wifi. Numpang wifi di mana nih? Di rumah tetangga? Enak aja nggak level. Iya. Rumah mertua. Ya, jadi buat teman-teman semuanya di Lokan HFM ataupun di Daus Rojali channel, ini kita bakalan terus seperti ini, kita di dalam acara ngos-ngosan, ngobrol santai bareng Bobi Setengah Mateng dan Daus Rojali. Bob, lu ini kita masuk YouTube. Ya?
Di YouTube nggak? Iya dong, di YouTube dong. Promosiin lu dong YouTube lu dong. Lu di YouTube lu apa namanya? Oke guys, yang pengen tahu banyak tentang perkembangan YouTuber Indonesia, pokoknya bagaimana cara membuat YouTube atau pengen jadi YouTuber, bisa langsung buka aja di Lochanha Farm atau LOCANHA Farms. Jadi di situ ada juga dari trik kalau pengen jadi dapat gaji dari YouTube, dari YouTuber tertua di semesta. Pokoknya banyak. Lu buka aja di Lochanha Farm, lu banyak belajar hal-hal yang baik. Wah. Terus ada lagi yang mau lu sampaikan mungkin seputar channel lu? Nggak usah gue sampein, yang penting lu subscribe, lu komen, sama lu tonton, udah gue terima kasih. Itu itu isi channel lu apaan aja sih, Bob? Ya, jadi gue sekarang masih ngampar aja dulu, pokoknya ya vlog yang pasti, dan yang pasti apa aja, sambil menunggu mana yang paling hits, siapa yang mana yang angkat, itu yang akan gue pindah ke YouTube itu. Oke deh, ini ada trouble nih. Iya, nggak bisa serius. Salah terus loh. Kok passwordnya salah tadi? Lu pakai password bener kan, Bob? 123456 kan? Nah, ya iyalah. Lah gue kan cerdas, gue kan anak IT. Ya sebentar. Kok Bang Bobi bisa? Coba login ulang. Ini gue jangan diganti lagi, gue bingung lagi nih. Enggak. Itu akan terus dipakai ID-nya sama passwordnya sampai ya mungkin sehari sebelum kiamat, Bob. Nanti setelah ini, nanti setelah ini lu jangan ini dulu. Nanti kita bakal online lagi, tapi kita ngomongin yang lain ya. Iya, nggak apa-apa. Kita live dulu atau gimana? Nggak apa, kita aja ngobrol dulu. Ntar dulu, dia artisnya lagi susah nih, trouble nih. Dia mau masuk tapi nggak bisa-bisa. Mungkin kudu jampe-jampe dulu kali ya. Ya, rencananya Bob, besok kita akan interview salah satu stand-up komedian atau komika yang namanya Panca Atis. Wow. Kagak lucu, nggak usah. Ini Panca Atis juga. Ya, iya. Ketawanya. Iya, dia merupakan partner kita di radiokocak.com, Bibit Radio. Tapi gue walaupun sudah kenal banyak, tapi pengen tahu banget dalamnya dia seperti apa, terus berapa lama karirnya dia, dan seperti itulah, Bob. Ya, gue juga pengen nanya juga sama dia, kok masih mau-mauan jadi sana padahal udah gak menghasilkan gitu. Gue pengen tanya gitu. Oh, dia masih laku daripada lu. Laku, orang bayarnya air mineral. Aduh, lu gue bilangin sama orangnya lo. Emang gue katain orang bareng gue berangkatnya. Iya. Gue bingung lawakannya. Apa? Gue bingung lawakannya gak paham. Ya, nanti lu bakal lebih paham lagi kalau udah juga sama dia. Pokoknya terserah lu deh, Cak. Pokoknya dia mau ngomong apa juga terserah dia. Oke, seperti itulah. Iya. Ini gimana nih? Udah berjalan Oke, gue udah pakai screen recording sekarang dan kayaknya nggak masalah, udah langsung aja. Oke. Kalau nanti ada moderator kita akan ulang lagi. Jar, sebagai DJ manual, lu udah bikin berapa lagu hip hop? Berapa ya? Sejak DJ itu keluar udah 3, 4. Ada kali 10-an udah nyampe lah ya, 10. Itu tentang apa biasanya tema-temanya? Kalau gue sih awal-awal masih tentang gue sendiri sih, kayak cerita kehidupan kayak gitu-gitu. Ada ngedis orang gitu, Jay? Enggak, Jar. Mana? Ada yang ngedis orang gitu misalnya. Ngedis rapper lain gitu, nggak ada? Bentar bang, macet bang. Putus-putus. Gimana ya? Sorry. Itu ada ngedis, misalnya liriknya ngedis rapper lain atau apa, mungkin bisa lo ceritain? Oh enggak ada bang. Itu ngedis siapa? Pure tentang kehidupan lu aja ya? Iya, pure tentang kehidupan gue. Tapi yang udah kesini gue lebih ngomongin tentang city gue sih, maksudnya tentang hometown gue sih, Cikarang gitu. Kalau dulu sih gue masih itu ya, kayak gitulah, kayak naik kereta dan gitu segala
Ya, Bang Bobi ada pertanyaan? Ini udah nyaman belum ya lu di genrenya rapper, untuk genrenya hip hop atau rap lah? Kalau hip hop sih gue udah nyaman banget sih bang, soalnya udah banyak yang dukung juga gitu, terus teman-temannya juga udah banyak kan, jadi gue ya udah live Oke. aja di hip hop. Untuk di Kalau Cikarang, sekarang kan lu berani nggak keluar dari zona zaman, zona keluar dari zona aman, misalnya cari hal yang baru lagi, apa ke genre-genre yang lain? Seperti kayaknya lu juga terinfluence dari pertama lu kan tadi pernah jadi musik-musik metal, sekarang terinfluence akhirnya ke hip hop, sekarang akhirnya ya barangkali ada keinginan nggak keluar dari zona aman, misalnya apa dangdut atau apa, kita kan nggak pernah tahu yang lebih menghasilkan. Iya. Kalau gue sekarang sih kebetulan gue kehidupannya emang sebagai musisi ya bang, jadi gue bikin musik juga buat genre-genre lain gitu, kayak ya pop, rekaman gitu kan. Di rumah gue juga apa kayak mau produce musik yang buat gitu-gitu kan. Tapi kalau gue yang sendiri buat nyemplung ke lain sih ada sih, pasti sih. Gue tunggu ajakan doang sih tapi gitu. Jer, untuk di Cikarang sendiri, lu punya komunitas? Sekarang mah nggak ada bang, buat komunitas hip hop gitu nggak ada sih. Tapi Nggak gue ada. beberapa hari yang lalu nge-guide tuh beberapa rapper yang emang domisilinya udah tinggal di Cikarang buat gabung gitu loh, buat ngobrol-ngobrol gitu. Apa sih impian lu atau goal lu ke depan ini untuk sementara ini? Kalau goals gue sih ya gue masih pengen orang tahu gue dulu lah gitu, seperti Keser IJ atau Celo Screamer apapun itu. Sama ya gue pengen berkarya terus sih, pengen produktif aja gitu, kayak setiap bulan mungkin punya video gitu. Berarti di rumah lu punya alat sendiri ya buat bikin musik gitu. Iya, di rumah sih bikin-bikin terus. Apa lu ada controller, ada apa alat musik yang bisa lu pakai buat bikin beat? Ada keyboard, controller, ada cello juga, gitar, bass gitu-gitulah. Gue ngumpulin dari dulu sih. Berarti memang lu musisi. Gua bisa bilang bahwa lu adalah musisi yang bisa main musik ya, karena rapper juga jarang juga yang bisa main musik. Mereka rata-rata memang Iya, konseptor di lirik, tapi jarang juga ada yang bisa main alat musik ya. Tapi lu mungkin beranjak dari seorang pemain cello, akhirnya gabung suka dengan musik keras, dan akhirnya sekarang memutuskan untuk jadi rapper. Kalau gua kasih iya. kalau lu ada kesempatan untuk duet sama rapper, kira-kira siapa yang mau lu ajak duet? Lu pengen banget duet sama dia. Yang kalau duet tuh gue yang pasti pertama rapper yang udah naik ya tahun 13 tuh, gue pengen banget sih dia, apa ya, style dia tuh lo kayak bring back to pack era gitu ke zaman sekarang tuh. Tahun 13 tuh masuk sih. Sama Kenapa lu suka dia? tahun 13 mah kayaknya udah kesukaan semua orang ya kayaknya. Every single rapper gitu kayak kalau di Jakarta saya pasti ada tahun 13 lah namanya di list favorit mereka. Karena Iya. apa ya, tahun 13 Iya. tuh ngambil semua, apa ya, kayak ngambil perspektif masalah sekitar dan apa itu. Dia nggak terlalu keras banget, tapi tetap ada unsur kerasnya dia gitu di dalam, tapi dia tetap bisa chill gitu di dalam kritisnya dia sebagai rapper. Menurut gue sih kayak gitu ya, jadi dia bisa nge-guide orang gitu loh buat ikut sama pendapatnya dia. Menurut gue gitu tuh. Bang Bobi ada pertanyaan? Oke, gue pengen nantangin itu tadi kan dia ngefans banget sama C13 ya. Gue pengen salah satu lagu yang dibawain Mas 13 itu dibawain dengan gayanya si Jerry. Ayo lo Buset. Jer. Ada satu lagu yang lu hafal Jer? Liriknya dia yang apa ya? Yang mana Itu aja kali, apa-apa. duit. Ya, duit nggak apa-apa. Coba ceritakan waktuku mulai dulu bersama bermikrofon belaga macam blackmu. Mic take 1, 2. Pertama bagiku 5 macam Princeton masih kaku. Ya ada dulu tapi seiring berjalan waktu ritmaku berevolusi, mentalku macam batu. Siapapun sikat pakai peluru. Beng beng kau terjatuh. Anjir gue lupa ingat adlibnya doang. Keren Jer. Keren. Gue lupa.
Ada sih, gue kalau denger ingat gitu. Kalau ini Pak. Oke, gue mau ngasih rapid test buat lu ya. Ada beberapa Oke. pertanyaan, tapi lu nggak boleh mikir. Heeh. Lu harus jawab cepet, ya. Karena ini Siap. biasanya bagian dari ini representasi dari isi otak lu biasanya. Gue nanya Oke. pertanyaan pertama, musisi atau rapper? Tuh kan, nggak kedengeran bang. Bentar. Pertanyaan pertama, musisi atau rapper? Musisi. Pertanyaan kedua, Ramen Girl atau Yako? Yako. Yako ya. Next, boom bap atau trap? Boom bap. Oke, next. Indie atau major label? Indie. Oke, terakhir, perempuan atau beatmaker? Bentar, nggak kedengeran. Apa? Perempuan atau beatmaker? Jadi beatmaker. Oke, ulang Satu ya. lagi. Satu lagi terakhir. Ya. Apa, Bob? Manggung kehujanan apa telat? Telat. Kehujanan nyetrum. Keren. Oke, tadi gue bilang musisi atau rapper, lu pilih musisi. Kenapa? Karena kalau tua 13 bilang itu, si Bang Upi bilang musik itu nyelamatin hidupnya, ya kan? Di gue sama, tapi gue mungkin punya perspektif lebih ini. Bukan maksud ini ya, kayak menyingkirkan pendapatnya Bang Upi. Tapi musik itu juru selamat di hidup gue karena ya gue dari dulu gue kerja bahkan sampai gue bisa kenal sama orang ya cuma lewat musik. Ya, pertanyaan kedua, Ramen Girl atau Yako? Tadi lu bilang Yako. Lu suka Yako kenapa, bro? Karena Yako musiknya udah enak tapi ya masih ada hal yang bisa dia sampaikan, apalagi perjuangannya menyampaikan anti patriarki gitu ya, kayak yang lagu Hands Off gitu. Dan gue kenal juga sih. Lu kenal dia, bro? Iya, waktu itu gue follow-followan di IG kan, terus jadi chat-chatan gitu lah, dan segala macam. Keren. Gara-gara battle rap tuh waktu itu di Tuilo Skatepark. Kenapa enggak yang Ramen Girl? Ramen Girl kan cakep, cantik, sekarang jadi rapper nomor 1 lah di Indonesia kayaknya, lagi naik daun. Ya itu sih, gue kalau sebenarnya gue juga suka dua-duanya, tapi kan lu tadi bilang nggak usah pakai mikir, udah gue aku aja. Kalau Iya. kalau misalkan ini musik sih ada ciri khasnya masing-masing gitu kan, kayak mungkin Ramen Girl lebihnya di Martelit atau di mana gitu, tapi aku ada ciri khasnya lagi sendiri buat flow-nya mungkin kayak gitu. Oke, tadi lu milih boom bap daripada trap. Kenapa, bro? Iya. Kan trap eranya lu kan, anak-anak zaman sekarang kan pada suka banget, booming banget trap seperti itu. Iya. Kenapa lu pilih boom bap? Karena kalau boom bap tuh kalau misalkan gue ngeliatnya perspektif digabungin sama nge-rap ya, orang tuh lebih lihat kalau di rap kan maksudnya lirik is weapon kan, jadi apa yang lu tulis ya senjata lu, kata rima lu itu senjata lu. Ketika orang nge-rap di boom bap, gue ngeliatnya pendengar tuh lebih merhatiin ke liriknya daripada ke musiknya gitu. Bukan berarti musiknya nggak penting ya, maksudnya beat boom bap kan yang fire tuh juga banyak gitu kan, tapi ketika gue ngeliat ke trap itu orang lebih banyak nikmatin di musiknya gitu, dan liriknya tuh mungkin ya ada several rappers yang di trap juga lirik masih fire gitu kan, tapi yang sekarang ini nih banyak kan yang udah gampang-gampang gitu, orang di trap tuh ya liriknya kurang nempel sih gitu menurut gua gitu ya, dan mereka cenderung merhatiin ke beatnya, seberapa tol beatnya kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah indie atau major label. Lu pilih indie, kenapa, bro? Orang pengen banget sebetulnya masuk major label biar jadi artis gitu, tapi lu malah milih indie, kenapa? Iya, orang tua gue juga pengennya gue masuk major label, tapi kalau di indie tuh apa ya, kan sebenarnya zaman kan juga udah beda ya, maksudnya sekarang bahkan banyak loh musisi indie yang namanya juga udah bahkan panggungnya udah jadi gitu sama artis major
kejadian sebenarnya, tapi gue ngeliat di indie itu juga ada seninya kayak apa ya, ya membangun gitu, terus merangkak dari bawah dan segala macam gitu, sebagai usaha dilakukan supaya si labelnya ini masih tetap berdiri gitu. Indie label indie ya maksud gue. Oke, ini yang terakhir tadi perempuan atau beatmaker, lu pilih beatmaker. Kenapa nggak pilih perempuan aja bro? Lu kan dapat perempuan lebih mantap. Ya gampang, kalau perempuan yang gue dapat gak sesuai selera gue juga percuma juga. Oh, siap. Dewasa dia Bob, ternyata Bob. Muka gue bocah emang sih. Iya. Tadi pilihan dari Bang Bobby datang terlambat atau apa tadi Bob? Terakhir? Manggung apa telat? Telat apa hujan? Telat, lebih telat. Kalau hujan kesetrum kata dia ya. Hujan nyetrum, terus ribet bang kalau hujan. Gue udah parah sih dulu tuh pernah ya, gue manggung kan metalan sih, masih metalan. Iya. Jogja tuh zaman hujan terus tuh bang dulu, dari jam 5 pagi sampai malam tuh hujan mulu. Wah parah, gak enak banget gitu. Mau rame kayak mau apa gitu, namanya hujan becek lah gitu, nyetrum gitu. Oke, Jer, mungkin teman-teman gue yang di channel gue ataupun di channel Bang Bobby pengen tahu banget rencana lu atau project yang sekarang lu jalanin, atau mungkin lu lagi keluarin single terbaru yang bisa lu promosiin di sini, lu bisa ceritain, Jer? Oke, buat teman-teman, gue baru aja ngeluarin single, nge-publish 21 Mei kemarin, judulnya Mike Prolog, bisa dicek di YouTube. Ada musik videonya juga, itu diproduce sama Cello Screamer, itu gue juga. Dan itu videonya dibikin shoutout buat Custom Toma 5 sama Bizar Depok. Kalau project next sih gue banyak. Kalau project next yang real dulu nih, gue pengen ngeluarin album. Gue pengen ngeluarin rap album, rencananya sih September lah, semoga ya. Kalau yang lain, Cello Screamer juga mau EP, sama masih produce-producein orang, dan collab sama yang lain juga sih. Bang Bobby ada pertanyaan? Oke, terakhir Jer, terakhir ya. Lu terakhir melulu lu, Bob. Mau kemana sih emangnya? Anjing gua banget gak sih? Anjing gua hardcore banget kayak gitu. Dobrak pintu loh. Pintu geser. Banyak enggak dia. Iya, nggak tahu tuh. Katanya sih gara-gara kelinci. Mungkin anjing lu tahu ini bapaknya lagi ngobrol. Iya paling. Sama aja. Oke. Di kondisi corona ini kan banyak yang libur di rumah. Tuh di samping ya tadi lo udah mulai. Terus kerjaan lain apa Jer? Gua kerjaan lain, astaga. Bob, bilangin sama anak-anak lu tuh, diam dulu, bilang. Biarin. Bapaknya mau ngomong gitu. Bentar. Iya. Tuh, Ya. Iya. Dia emang di samping musisi, rapper juga, bisa bikin musik, bikin lagu. Cuman dia lebih kepada sama di hampir semua genre ya diambil ya. Kalau udah pop bisa, metal bisa, rapper bisa. Iya, biasanya kalau musisi emang gitu, Bob. Kalau udah bisa satu, dia akan terus menjelajah sampai suatu saat ada titik nyamannya dia nantinya gitu. Itu dia, ada kelinci ribet banget sumpah. Ini gua kalau lagi rekaman tuh lagi gini nih, wah, emosi banget gua. Iya. Ayo Bob, ulang Bob pertanyaan lu tadi, mungkin dia lupa. Lupa pertanyaan kegiatan selama corona. Ngapain aja? Oh, ya itu sih nyiapin materi album, terus lebih belajar nulis lagi sih gua, lirik buat nulet segala macam, sama apa ya, sama nyoba-nyoba hal baru juga. Itu kemarin gua kayak nyoba hardcorean lagi sendiri di rumah gitu. Nah memang kayaknya gue yakin Bob nanti kedepannya dia bakal balik lagi ke apa namanya dunia balik lagi ke selera awalnya, bahwa dia memang suka yang hardcore, yang scream seperti itu.
Gue kayaknya yakin banget dalam 5 tahun ke depan dia balik lagi ke situ dan dia akan jadi musisi besar di situ nanti, Bob. Oke, Jer, lu bisa promosiin mungkin YouTube lu atau IG lu atau ada di Spotify atau di Reverb Nation lagu-lagu yang udah lu buat? Buat YouTube gua itu Cello Screamer, YouTube-nya itu udah jadi satu gitu kan. DJ Manual juga upload di situ. Kalau Spotify Cello Screamer ada CELLO SCRMR. Spotify buat DJ Manual juga ada sendiri, CEJAY Manual. Udah, itu aja sih. Instagram juga ada, Instagram Jericho Cello. Ya, Bob, apa Bob? Ada 2 akun ya di YouTube-nya ya? Spotify bang yang 2, yang YouTube 1 doang. Oke. Waktu terdekat Jer mau tampil di mana Jer setelah corona? Udah ada kontekan nggak dari mana-mana? Kalau manggung sih belum, tapi gue bakal battle rap di Fluff ID. Doain deh. Wih. Agustus. Beneran Sama loh? di Jero Jelek. Gak tahu tuh. Coba di kontak deh. Di Jero Jelek. Jer, Itu doang. ini pertanyaannya agak nyimpang sebetulnya. Di dunia hip hop itu ada geng-gengan ya, ada kubu-kubuan kayak West Side, East Side, kayak gitu-gitu. Selama ini lu punya haters nggak? Gua belum punya sih. Mudah-mudahan enggak ya. Cuma dikit. Iya, belum belum Nah. lah, janganlah. Nah, terus ada beberapa komunitas yang saling gotok-gotokan gitu, ada satu komunitas. Itu menurut lu seperti apa seperti itu? Ya menurut gue sih itu apa ya, ya kalau dunia tuh tanpa persaingan tuh bukan apa-apa sih. Jadi apalagi hip hop gitu kan, yang dari dulu emang culture-nya East Side, West Side yang kayak gitu, dan sampai sekarang ya justru sih di situ apa hidupnya hip hop gitu loh, orang memandang gitu loh. Karena kalau misalkan dibawa ke kultur kita gitu ya, orang kan sukanya isu gitu ya, orang kan sukanya hal-hal yang panas, gosip kayak gitu dan segala macam. Nah di hip hop mungkin kasarnya seperti itu, tapi ya dengan form yang berbeda gitu, mungkin dari salah paham dan segala macam ya, paling kan di lirik kan biasanya ya kalau hip hop. Justru yang harus diadain tuh enggak, tapi kalau ada tuh ya nggak apa-apa juga gitu. Justru sehat sih menurut gue. Oke, buat teman-teman gua yang subscribe di channel gua, kalau ada pertanyaan misalnya apa yang membedakan DJ Manual dengan rapper-rapper lainnya, khususnya di lagu lu yang di itu lu tuh di channel lu ada micro prolog, itu apa yang membedakan lu dengan rapper lain? Kalau gua sih apa ya, gua kalau ciri khas gitu yang bikin gue beda sih, gue belum tahu juga sih ya, itu pendapat orang sih ya. Cuma kalau gue misalkan apa itu ya, kadang-kadang gue pure dari diri gue sendiri gitu loh. Gue nggak ngikut yang topik-topik lagi naik nih, misalkan lagi di rumah aja gitu, bikin lagu tentang di rumah aja. Nah gue tuh kadang-kadang nggak yang kayak gitu, nggak ngikutin topik-topik mainstream gitu, topik-topik yang lagi arusnya. Justru gue kayak ngambil apa, misalkan gue lagi ngomongin pembangunan di mana gitu sih. Oke, Bang Bobi ada pertanyaan? Iya, terakhir juga nih, terakhir terus gua mah. Ntar macet. Lagu lo, alasannya apa nih? Gimana bang? Alasan orang untuk dengerin lagu lo apa? Biar orang mau dengerin itu alasannya apa gitu? Ya karena gua selalu punya cerita yang bisa lo dengerin, dan itu mungkin terjadi di kehidupan lo juga. Dan gua khususnya lagi karena gua dari dalam Cikarang, dimana orang nggak tahu Cikarang, nah gua bakal ajak lo muter-muter Cikarang di lirik gua. Oke, mantap. Mantap.
Ini bisa jadi satu duta ini nih, duta wisata buat Cikarang nih. Iya, Sekarang masuk Wonderful Indonesia. iya betul. Lu bisa jadi salah satu duta pariwisatanya Cikarang, jadi Go Selo. Iya. Oke, gue Bisa sih. dari intinya dari interview ini gue jadi tertarik sebetulnya kalau lu bisa maduin permainan selo lu dengan lu nge-rap itu akan lebih mantul lagi kayaknya, Jer. Karena memang Iya. jarang banget pemain atau jarang banget rapper yang bisa sambil main musik gitu, apalagi selo itu Iya. kan jenis musik yang jarang orang bisa gitu loh. Pasti sih bang, bakal sih. Lagi proses. Tunggu aja. Oke, Bang Bobi ada mungkin kalimat terakhir sebelum dicabut? Maksudnya HP-nya. Ya gue salut aja, bener kata lu tadi, ada kemungkinan bisa balik lagi ke musik dia yang pertama, karena ini dia kan lari ke hip hop karena nggak tahu terinfluence sama siapa. Kalau emang balik ke asal, ada kemungkinan nggak emang akan kembali ke asal maksudnya? Ada sih bang, dari kemarin aja gue udah ngajak beberapa rapper tuh yang ngeband juga awalnya kan banyak juga ya yang nge-rap, yang sekarang rapper tuh yang dulunya ngeband, yang dulunya mungkin punya musik apa gitu, mungkin ada yang ngaliran sama gue tuh, udah ngobrol-ngobrol tuh gitu, ngeband yuk gitu, bikin rap rock ya, pakai gitulah, balikin masa-masa kangen gue sih. Oke, kayaknya kita udah tinggal 6 menit lagi dan gue mau ngucapin makasih banget buat lu Jer, buat Rije, Manuel, semoga terus Sama-sama. sukses. Dan gue Sukses. Oke, Bang Bobi jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya Doi ya, biar nanti bisa kita saling terkoneksi semuanya dan saling support. Dan pastinya buat Jerry kedepannya kalau ada lagu lagi mention ke kita nih berdua, siapa tahu bisa dapat interview lagi dan siapa tahu bisa langsung di radionya Bang Bobi nih, di Benz Radio nanti diwawancara malah. Amin. Amin. Terakhir juga lu Jer, kalau bikin video klipnya gua aja bintangnya. Siap. Ya, itu kalau yang gua jadi bintang di video klipnya pengen jadi rapper kurang puas gua. Itu lu gara-gara itu lu soalnya perannya cuma tidur di bang. Lu perannya jadi apa sih bang? Gua lupa. Jadi bapak kos ya? Suwe emang perannya cuma nagin-nagin uang doang tuh. Tapi gue udah nggak ngekos lagi, sorry ya. Nah ini. Oke Jer, makasih banyak ya Jer ya. Siap, sama-sama. Sampai ketemu. Ini pasti dalam waktu dekat kita pasti bakal ketemu karena setelah corona nanti bakal banyak banget event hip hop yang bakal kita jalanin juga. Buat Jerry, mudah-mudahan lu sukses terus, jangan berhenti bermusik. Gua yakin ke depan kalau lu terus konsisten, lu unik, punya kemampuan main selo dan itu bisa dipaduin sama musik lu yang sekarang. Ya, gue Daus Rojali dan Bang Bobi setengah matang. Bob, lu tidur? Ya udah tinggal tunggu album singlenya dia dibawa ke radio. Siap. Oke. Tuh, betul Jer. Lu harus kontak Bang Bobi lo ke depannya karena lagu gue juga kemarin. Iya. Ya tinggal masuk video. Ya, kalau ya Bob. Siap. Ya, jadi ditunggu ya lagunya dan seperti tadi yang dibilang sama Bobi, kalau memang kualitas audionya aman broadcast dan liriknya itu juga aman, artinya nggak menyinggung sara, gue yakin Bang Bobi bisa ngusahain untuk bisa diputar di Benz Radio karena lagu gue juga yang ingin jadi rapper juga itu karena andilnya Bang Bobi juga gitu kan, masuk Benz Radio juga. Jer, makasih banyak ya Jer ya. Makasih banyak udah mau di-interview sedikit dan ini bakal gue relay ke beberapa channel YouTube gue dan pastinya juga nanti akan ada di channel YouTube-nya Bang Bobi dan channel YouTube-nya Jerry juga nantinya. Oke, gue ngucapin terima kasih, pamit mundur dulu. Daus Rojali dan Bobi setengah matang. Bang Bobi, ada yang mau disampaikan? Cukup itu aja.
Oke deh, sampai ketemu lagi Jer ya. Makasih banyak. Sampai ketemu Bang Daus, Bang Ya, Bobi. salam sukses terus Jer. Amin.